Bangkit dari sini kok seperti berat teman ya. Saya kan ini seperti berat ya. Ketika saya duduk ya, kemudian berdiri, ini seakan ada yang gandol ya. Serius. Kita coba lagi ya duduk di sini. Serius ya. Tadi aku sempat merasakan ada sesuatu yang gandol di bokongku gitu loh. Ketika aku duduk di sini. Ketika duduk dan mau berdiri ya maksudku. Coba kita duduk beberapa saat dan kita akan ulang. Apakah aku akan merasakan hal yang sama? Bismillahirrahmanirrahim. Lah ini enak saja gitu ya. Serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Virka dimanapun yang sedang berada. Apa kabar teman-temanku semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Teman-teman, hari ini Virka berada di kota Surabaya ya. Dan sebenarnya hari ini saya cek lokasi, melihat lokasi di mana di tempat ini beberapa hari yang lalu ditemukan sosok mayat tergantung teman-teman. Dan dari informasi yang saya dapatkan ya, sosok mayat ini adalah seorang pelajar SMK berusia 15 tahun begitu ya. Pertama kali ditemukan oleh seorang penjual mainan. Dan tempat ini kalau aku perhatikan masih terpasang ya polis lainnya begitu. Namun setelah aku amati ya, tempat kejadian perkara ini adalah sebuah gudang kosong yang dimana tidak terlalu besar. Namun aku cukup tertarik ya, sehingga saya datang ke tempat ini ingin melihat, meskipun ternyata lokasinya juga tidak sebesar yang saya bayangkan. Teman-teman, aku cukup tertarik saja pengen melihat lokasi ini seperti apa. Dan mungkin ya kita akan eksplor singkat saja, dan saya akan coba ya nanti untuk ya sedikit uji nyali saja di tempat kejadian perkara tersebut. Meskipun tempat ini juga ternyata persis ya di pinggir jalan raya. Baiklah sahabat, untuk mengetahui ya kondisi tempat kejadian perkara yang sebenarnya ditemukannya sosok mayat seorang pelajar kelas 2 SMK ya kalau nggak salah, berusia 15 tahun. Langsung saja kita eksekusi, explore. Oke guys, dan seperti ini ya setidaknya kondisi belakang gudang di mana ditemukannya sosok mayat yang tergantung. Dan dari informasi singkat yang saya dapatkan, memang sosok mayat tersebut adalah seorang pelajar ya, laki-laki berusia 15 tahun. Pertama kali ditemukan oleh seorang penjual mainan, teman-teman. Walah, ternyata di bagian belakangnya sudah full dengan semak-semak belukar yang seperti ini ya. Ini ada apaan ini ya? Saya kira tempat ini gede gitu ya. Ternyata di bagian belakangnya hanya hamparan kosong saja. Tidak sebesar yang saya duga, teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita coba ekspor saja untuk mengetahui kondisi tempat ini yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh. Karena kalau aku perhatikan di berita itu dari depan gudangnya besar ya, tapi ternyata ini semacam gudang belum jadi begitu, teman-teman. Nah ini ya tempatnya. Ini kalau dari depan sana ini kelihatan gudang yang sangat gede ya. Tapi ternyata di bagian belakangnya sini ini hanya semacam hamparan tanah kosong saja ya. Teman-teman, dan di sini tuh ada semacam kasur yang terbengkalai juga. Ini ya, ada
coretan-coretan gambar-gambar tangan kreatif yang saya perhatiin. Kalau dari titik sini ya dilihat gudang ini cukup luas, tapi hanya hamparan tanah kosong saja ya ternyata. Teman-teman, dan ditemukannya sosok mayat yang tergantung ditemukan dalam kondisi terduduk itu di sini ya, di titik persis di depan kita ini. Dia ditemukan terduduk tanpa nyawa di sini, di titik persis yang kita sorot ini ya. Saya nanti akan coba duduk di sini untuk beberapa saat, karena ternyata gudangnya juga tidak terlalu besar ya. Lagian tempat ini juga dibilang terbuka, bukan area tertutup, teman-teman. Seperti ini ya bagiannya. Baiklah, kita coba lihat ya gudang ini dari luar itu seperti apa gitu, teman. Jadi tempatnya seperti ini ya, masih terpasang garis polisi atau polis lain yang seperti itu. Ini hanya gudang kosong saja sebenarnya ya, gudang kosong saja. Nggak tahu ini bekas apaan ya, tapi di sini hanya gudang kosong saja, teman. Saya kira ini sebuah gudang yang cukup gede gitu ya, terhampar hingga ke bagian belakang, tapi ternyata tidak gitu loh. Hanya beberapa kasur-kasur yang sudah nggak melenuk-melenuk lagi ya ini. Oke, kita kembali lagi ke belakang, teman. Nah, kita tadi eksplor dari belakang sana ya. Dan seperti yang udah aku bilang, ditemukan mayat itu di titik ini. Saya akan coba ya untuk duduk beberapa waktu lamanya di sini, teman. Aku penasaran ya. Ternyata tempat ini tidak sebesar yang saya bayangkan, teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, kita sudah berada di tempat ini. Saya cukup penasaran saja dengan tempat kejadian perkara ini gitu loh. Jadi ditemukannya mayat itu ya persis di sini, teman. Dia terduduk di sini dengan kondisi kepala tertunduk ya, seperti ini. Kemudian kaki itu selonjoran begitu ya, kalau saya perhatikan fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit dari sini kok seperti berat, teman ya. Saya kan ini seperti berat ya. Ketika saya duduk ya, kemudian berdiri, ini seakan ada yang gandol ya. Serius. Kita coba lagi ya duduk di sini. Serius ya. Tadi aku sempat merasakan ada sesuatu yang gandol di bokongku gitu loh. Ketika aku duduk di sini. Ketika duduk dan mau berdiri ya maksudku. Coba kita duduk beberapa saat dan kita akan ulang. Apakah aku akan merasakan hal yang sama?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah ini enak saja gitu ya. Serius. Ada sesuatu yang berbeda ya, teman-teman. Saat pertama saya duduk di TKP ya, tempat kejadian perkara di sini, ketika aku duduk dan mau berdiri, itu bokongku ya, itu seakan-akan ada yang gandol gitu loh. Tapi ketika kita ulang ya untuk kedua kalinya, ini udah nggak seperti yang pertama ya. Serius. Karena memang tempat kejadian perkara di sini ya. Saya merasakan sedikit aneh saja di sini ya. Di sini sosok mayat itu terduduk, tertunduk, dan kakinya berselonjor ke depan ya. Jadi pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang mainan di sini. Saya seperti mendengar suara. Belakang ya. Di pojok sana ya. Saya seperti mendengar suara dari belakang kamera ya malah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malah seperti mendengar suara di titik ya, dimana kita awal ngevlog malah ya. Suara apaan bang? Saya seperti mendengar suara ketawa ya. Tapi di ujung sana teman. Gitu loh. Suaranya ya, 2 kali itu tok. Tapi nggak tahu ya apakah masuk ke dalam rekaman video kita. Harusnya sih ini masuk ya, karena kita kameranya di situ. Aku mendengarnya jauh di sana, di balik pohon yang besar itu ya. Teman-teman, di titik ini memang sedikit merinding ya saya. Betul. Kita duduk untuk yang kesekian kalinya ya. Dimana di titik ini ditemukan jasad seorang pemuda remaja berusia 15 tahun. Belum diketahui ya motif sebenarnya dia bunuh diri itu apa. Karena dari informasi keluarga, dia keluar dari rumah itu sekitar hari Rabu ya, seminggu yang lalu, dengan menggunakan sepeda gitu loh. Tidak diketahui secara pasti motifnya apa, keinginan apa gitu ya. Bahkan bisa dibilang dalam keluarganya sendiri pun tidak ada problematika ya, atau permasalahan yang serius. Tapi nggak tahu kenapa ini bocah sampai nekat ya bunuh diri.
teman-teman, yang saya ketahui ya, itu jasadnya itu ditemukan di sini ya, dalam kondisi terduduk ya. Kemudian kepalanya itu tertunduk dengan kaki selonjor. Tapi dari informasi yang saya dapatkan, si pemuda ini ya gantung diri dengan apa ya? Dengan menghubungkan tali gantung dirinya itu ke sebuah pohon dan sebuah tembok. Bisa jadi di situ teman ya. Tapi aku melihat fotonya itu di sini ya. Tapi dari kronologi yang saya ketahui ya, pemuda ini mengikatkan tali gantung dirinya itu di sebuah tembok dan terhubung ke sebuah pohon. Kalau di sini ke arah pohon sana sepertinya jauh banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin berinteraksi? Saya kok semakin lama makin sumuk ya di sini kan. Serius. Makin sumuk ya, dalam artian kok rodok panas awakku daripada beberapa waktu ya yang lalu ketika kita masuk. Rodok sumuk gitu loh. Jadi aku masih bingung saja ya dari cerita-ceritanya. Tali gantung dirinya itu teman ya, itu terhubung ke tembok dan ke sebuah pohon. Jadi dekatnya di situ, bisa jadi TKP-nya di situ ya. Tapi kalau aku melihat sih ditemukannya di tembok sini ya, dalam kondisi terduduk gitu loh. Di sini persis ya dia. Di sini persis. Dan anehnya pertama kali ya saya duduk tadi ketika mau berdiri itu ada sesuatu yang gandol teman. Betul-betul ada sesuatu yang gandol ya. Kok aku merasakan berat di bokongku gitu loh. Padahal saya juga tidak menggembol, mengantongi besi gitu loh, tapi berat. Tapi untuk kesekian kalinya saya duduk dan berdiri sudah enak gitu ya. Pertama kali tok tadi ya, saya kok merasakan berat saja di bokongku gitu. Baiklah sahabat, mungkin saya akan kirimkan Al-Fatihah saja ya di tempat kejadian perkara ini. Ada suara. Ada suara. Sekali lagi ada suara, teman.
Jadi beberapa kali ya aku mendapatkan suara-suara nggak jelas dari arah sini malah ya. Pertama tadi cekikikan, ketawa. Dan yang terakhir ini seperti gitu ya, teman. Seperti itu loh. Serius ya. 2 kali aku mendengarkan suara gak jelas di tempat ini dari arah sini malah. Ini loh hamparan kosong saja ya, teman, serius. Tapi suaranya dari sini, Rek. Di sekitar pohon ini loh. 2 kali ya aku dengar suara. Teman-teman, dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, sosok yang tergantung itu kalau saya perhatikan itu di sini ya, dia terduduk di situ. Ini masih terlihat ya, ini ada rumput yang seperti bundar itu loh ya, iya kan, di situ terlihat jelas ya. Ini rumput-rumput yang seperti layu gitu ya, karena dia duduknya di sini. Ini membentuk lingkaran karena dia ditemukannya terduduk di sini. Tapi yang saya dapatkan cerita ya, jadi talinya itu terhubung ke pohon itu, teman ya, ke pohon dan ke tembok gitu loh. Aku nggak tahu ya talinya di mana. Ya ini kalau saya perhatikan malah saya nemu, waduh, ini tempatnya Melenu, ini rumahnya Melenu ini bosku. Sebentar teman, mungkin di situ ya tempatnya ditemukan, karena talinya itu terhubung ke tembok. Di situ ada cantolan besi teman ya, mungkin bisa jadi di situ. Tuh, lewat mana ini ya? Ini secara logika saja ya, kalau ditemukannya terduduk ya, di situ ada cantolan besi teman, bisa dihubungkan ke situ gitu talinya. Aku mencari tali gantung dirinya nggak nemu gitu ya, serius nggak aku temukan di sini. Tapi nggak tahu juga, karena dari informasi yang kita dapatkan ya, itu memang pertama kali aku melihat foto korban itu di sini ya, terduduk ya, di foto-foto media yang saya dapatkan. Oke, kita keluar saja teman. Teman-teman, demikian tadi ya explore kita di sebuah tempat kejadian perkara. Ditemukannya sesosok mayat ya, seorang pelajar berusia 15 tahun yang tergantung kemudian meninggal di tempat ini. Saya harapkan dari kasus-kasus yang seperti ini, dari kejadian-kejadian yang seperti ini ya, tetap bisa menjadi pembelajaran ya bagi kita semuanya, bahwa seberat apapun permasalahan, jangan sampai ya kita itu berpikir untuk mengakhiri hidup kita. Karena yang menghidupkan dan yang mematikan kita itu tetap ya yang berkuasa, yang berhak adalah Sang Maha Pencipta. Sungguh miris ya, sungguh tragis juga, sungguh memilukan kasus-kasus yang seperti ini. Sahabat, dan saya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata, dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.